Kita lanjut nih Ustaz ke masalah anak-anak generasi zaman sekarang. Ada yang ditulis sudah? Ada juga. Oke. Jadi pertanyaannya, apa hukumnya saum tapi masih pacaran? Mungkin itu mau buka bareng jadi. Bobogohan syar'i. Ya Allah, alhamdulillah, saya mau bobogohan, saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Saya mau sholatnya juga berjamaah sama calon suami saya. Oh gitu? Iya Ustaz, dia jadi imam, aku jadi makmumnya. Terus salam-salaman, sun kening, ciuman. Ya Allah, Tuhan terus ya. Jadi gimana? Yo, los dong. Ya, ambles gini. Air ini ketahan di sini karena ada. Halo, assalamualaikum. Jadi stres malah jadi aus ya. Maaf ya. Ini air di sini ketahan karena apa? Karena ada wadahnya. Wadah ini menjadi sempurna ketika ada alasnya. Kalau wadah ini nggak ada alasnya atau alasnya bolong, ya bocor. Ya begitu juga setiap kebaikan yang diiringi dengan kemaksiatan, bocor. Makanya cara menjaganya gimana? Cara menjaganya ya tadi, dalam Islam itu nggak ada pacaran syar'i. Yang ada itu ya pacaran syar'i itu ketika setelah menikah. Menikah itu kan kayak pacar. Misalkan kalau sama mama gitu, nggak usah diceritain. Nah, pacaran syar'i itu ya setelah menikah. Kalau sebelum menikah ya nggak ada. Jadi kalau pacaran pas lagi saum kan asal gimana? Assalamualaikum, udah bangun belum? Jangan lupa sahur. Iya, juga. Nanti kita di mana? Kita buka di Sitapo. Yuk ke Sitapo sekalian datang ke kajian Haji Doni biar berkah. Pacaran kita jadi ada faedah. Jadi plus ya. Makanya boleh nggak antar lawan jenis saling ingetin itu boleh. Tapi yang saya ingetin, jangan ada harapan nyiksa, kecuali ada komitmen. Komitmen itu gimana? Misal aku mau sama teteh. Ketika aku mau sama teteh, tapi aku belum siap nikah. Tapi aku udah pengen, hati aku tuh pengen nikah sama teteh. Maka aku kemudian datang ke keluarga teteh, mengutarakan ke orang tua teteh, saya bilang, saya mau menikah dengan anak bapak. Insya Allah beres saya kuliah dan saya ada pekerjaan atau saya bangun usaha, saya mau melamar dia. Kemudian misalkan bapaknya setuju. Ketika bapaknya setuju, ya udah, bukan berarti jadi halal hubungan saya sama dia. Tetap itu komitmen aja. Berarti kamu jangan cari laki-laki yang lain. Ada aku yang menungguin kamu, dan ada aku yang berjuangin kamu. Aku yang membuat kamu pulih, kenapa dia yang kamu pilih? Yang status WA lagi. Udah deh, laki-laki buaya itu paling keren kalau ada yang udah bikin status WhatsApp gitu. Temen cewek atau temen SMA-nya udah bilang, nyebelin banget sih, kamu paling gak suka diginiin. Langsung dia datang. Kenapa? Cerita aja malah. Emang itu kok dia? Iya, laki-laki itu sama aja. Enggak, kamu belum kenal aku aja. Bisa ya, stigma bulak-balik menjatuhkan lawan untuk mengangkat dirinya. Ada juga yang trik sebaliknya, merendahkan diri untuk diapresiasi. Ya aku pengennya sebenarnya sama kamu aja, kamu nggak baik. Aku lagi meniti jalan kesolehan, pengen lebih dekat sama Allah aja. Kamu nggak bisa pacaran sih, orang ini masya Allah ya, kamu tuh soleh banget. Enggak, biasa masih belajar kok. Aku kayaknya putus aja sama dia deh. Ya itu alhamdulillah, berarti itu jalan kebaikan dari Allah. Ya tapi aku pengennya sama kamu. Ya insya Allah. Ya kalau pacaran, kalau lagi Ramadan ya jangan diiringi dengan kemaksiatan. Oh sayang, itu kali 500 gitu, kali 500. Multiply itu lagi tinggi banget gitu. Faktor kali amalnya lagi tinggi banget. Bonusnya lagi banyak banget gitu.
Kalau bonusnya lagi banyak, ya jangan diiringi dengan keburukan. Jadi setiap potensi kemaksiatan dalam Ramadan, gitu, latihan buat ditahan gitu. Dimunculi potensi-potensi ketaatannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan orang yang sibuk dalam ketaatan itu akan nggak punya waktu buat maksiat ya, karena dia nggak mikirin apa-apa. Coba jadi jomblo, banyak waktunya nggak? Nah, jomblo yang nggak taat sama Allah itu kepikiran maksiat juga. Jadi kalau jadi jomblo itu harus aktif dan progresif juga produktif, bener. Tapi udah jomblo, diam di rumah terus, nggak ada kegiatan, itu udah lama-lama ada yang sampai jadi nggak mau nikah, jadi homo gitu kali. Nggak mau bilang yang. Jadi kalau jomblo laki-laki udah mending sibuk aja. Saya tuh mohon maaf ya, ini tapi bukan pembenaran ya, mohon maaf ya. Teman-teman nggak pacaran tapi seneng mabar, itu saya suka seneng gitu. Karena kadang ada teman saya bukan teman ya, maksudnya ya saya merasa teman karena serasa seumuran sama saya. Kita main Mobile Legends sama COD kan. Terus ada yang lagi teleponan sama pacarnya. Jadi pacarnya tuh nelfonin gitu, nelfonin ke telepon dia lagi main. Terus dia bilang ini, "Nah sih, ini ke main bola jadi." Kayaknya berantem dia terus budak kurang putuskan cekurang kan. Iya kesempatan lain ya. Langsung kan bilangnya, "Bro, rudet cekurang ke sih." Muntah dia mah kira kan cekurang ge. Kan urang teh geus minum tahu sih ya cekurang teh bobogohan. Haruslah doang kan urang nikah. Jual telila cici lah ulang kunaon mah. Ini kan baru putus. Tadi gara-gara ulang aja terus ya kan nganggap temen main game boy. Terus urang teh diputusin. Alhamdulillah curang jatuh sing istiqomah. Terus saya senang melihat itu. Bukan saya senang lihat orang yang menderita ya. Maksudnya saya senang melihat orang yang main games tapi jadi nggak pacaran. Itu udah ada mending gitu. Tapi bukan berarti harus main game terus, enggak. Ya cari kesibukan aja. Kalau udah kesibukannya kita bisa yang lebih produktif, lebih bagus lagi, ya jangan main game terus. Kan pernah saya jelasin tentang skala prioritas ya. Penting dan mendesak, ada penting tidak mendesak, ada penting, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Buat saya, games itu ya tidak penting dan tidak mendesak buat saya. Tapi buat sebagian orang itu ada games itu yang menjadi penting dan mendesak. Harus main, harus mabar hari itu gitu. Wah, main ini. Aduh iya. Nggak boleh. Baiknya yang penting dan mendesak itu apa? Hak Allah. Hak kita sama, kewajiban kita sama Allah. Nah, itu yang penting dan mendesak. Contoh azan, semuanya berhenti. Kerjaan, sekolah, kuliah, perjalanan, berhenti sholat. Susah kan kita mau sholat ya kadang ya. Lagi di jalan mau sholat susah kan? Di sekolah aja kadang susah ya. Di kampus aja, di kampus yang kuliah izin mau sholat misalkan, itu nggak diizinin, tapi izin mode apa? Keabotan. Kan kalau pipis gampang. Kalau nggak bisa keabotan. Kalau keabotan diizinin pasti. Saya kan, saya pernah ya di kampus saya yang satu lagi, saya bilang, "Pak, kenapa kalau saya pipis saya diizinin, kalau saya izin sholat nggak diizinin? Apakah derajat sholat itu lebih rendah daripada pipis saya?" Kata dia, "Ya enggak, nanti biar sholatnya bareng supaya kuliah beresin dulu baru sholat." Saya bilang kalau as-sholatu ala waqtiha itu konkret ya. Ketika bilang as-sholatu ala waqtiha ya kamu harus sholat ya tepat kecuali ada unsur yang lain. Salah satu kalau misalkan udah ada kesepakatan gitu ya, perjalanan misalkan sama, kalau perjalanan gitu mau sholat dulu atau mungkin ke zaman, makanya kan kosor ya, jamaah kosor itu kan ekstrim ya, karena merubah ketetapan dari 4 jadi 2, bahkan ditarik dari yang belum waktunya jadi ke depan, misalkan kayak dari asar ke subuh itu berubah. Tapi itu suatu keringanan ruksok yang diberikan. Cuma jangan mentang-mentang ada itu jadi kita melemahkan diri kita. Kalau bisa nggak ada yang mendesak ya kerjain.
full. Kalau pagi bisa ke masjid misalkan. Kadang kita misalkan saya lagi ke Tasik nih. Karena saya terkena rusuh safar ya. Saya boleh nggak jamaah kosong? Boleh. Tapi kalau saya ada kesempatan untuk saya bisa ke masjid, tetap melaksanakan sholat asar 4 rakaat, boleh nggak? Lebih bagus. Gak paham ya? Tapi kalau misalkan saya memang kelelahan, saya harus istirahat, ya udah saya harus istirahat dan akhirnya menjaga kosong kayak gitu. Allah